You know, the city is one of the best teams of the league, of course. There is some players, don't matter who plays, you know the level of the players. I Sam really Everywhere. yeah, The fans everywhere. Yeah. Players exclusive. Let's see. I'm hope happy. I hope we good game. Pelatih Malut United akui rasakan momen unik melawan Persib Bandung. Atmosfer di Stadion Gelora Kiraha tidak seperti pertandingan liga pada umumnya, melainkan terasa seperti sebuah reuni akbar keluarga besar yang terpisahkan oleh warna jersey yang berbeda. Pertandingan sengit antara tuan rumah Malut United melawan Persib Bandung baru saja berakhir dengan tensi yang masih terasa hangat. Sepanjang 90 menit kita disuguhi tontonan taktik tingkat tinggi di mana kedua tim saling menekan tanpa henti. Namun, di balik kerasnya benturan fisik di lapangan, pelatih Malut United Hendry Susilo mengungkapkan sebuah perasaan unik yang jarang terjadi di sepak bola profesional. Dalam konferensi pers pasca laga, Hendry secara terbuka mengakui bahwa pertandingan ini terasa seperti laga Persib A melawan Persib B. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Hendry merasakan aura yang sangat kental dari Persib di dalam skuadnya sendiri. Banyaknya mantan penggawa Maung Bandung yang kini membela Laskar Kiraha membuat pertandingan ini syarat emosi. Hendry melihat bahwa motivasi anak asuhnya, terutama para mantan Persib, sangat berlipat ganda. Mereka tampil habis-habisan seolah ingin membuktikan kepada mantan klubnya bahwa mereka belum habis. Di sisi lain, Persib Bandung juga meladeni permainan terbuka tuan rumah dengan disiplin tinggi khas Bojan Hodak. Duel taktik antara Hendry Susilo dan Bojan Hodak menjadi bumbu penyedap di tengah drama reuni ini. Hendry mengakui bahwa menghadapi Persib adalah ujian terberat, namun kehadiran orang dalam di skuadnya membantunya memahami karakter permainan lawan. Laga ini menjadi bukti bahwa profesionalisme tetap dijunjung tinggi meski hati mungkin masih tertinggal di Bandung. Intensitas tinggi yang tersaji di lapangan membuat penonton di tribun dan layar kaca terhibur dengan kualitas permainan yang seimbang dan saling menyerang. Pengakuan unik dari pelatih lawan ini menegaskan bahwa pengaruh dan DNA Persib Bandung telah menyebar luas dan mewarnai peta persaingan sepak bola nasional di level tertinggi. Maklok ngaku merasa aneh lawan ex-rekan di Persib. Di tengah kerasnya perebutan bola di lini tengah, Maklok merasakan gejolak batin yang aneh saat harus menjegal sahabat-sahabatnya sendiri yang kini menjadi musuh. Kapten Persib, Maklok, menjadi salah satu pemain yang paling merasakan dampak emosional dari laga di Ternate ini. Usai pertandingan, Klok tidak menutup perasaannya. Dia mengaku merasa aneh dan bahkan sedikit lucu harus berhadapan head-to-head dengan Ciro Alves dan David da Silva sebagai lawan. Kita tahu, selama beberapa musim terakhir, mereka adalah trio yang tak terpisahkan. Mereka berbagi ruang ganti, berbagi tawa, dan berjuang bersama untuk gelar juara. Namun, malam ini mereka harus saling sikut demi lambang di dada masing-masing. Klok menceritakan momen-momen canggung di lapangan. Biasanya, dia yang memberikan umpan manja kepada Ciro atau David. Tapi kali ini dia harus memotong lari Ciro dan memblok tembakan David. Ada momen di mana mereka saling bertatapan usai benturan fisik, lalu tersenyum kecil menyadari situasi yang berubah drastis ini. Meski demikian, Klok menegaskan bahwa di atas lapangan tidak ada istilah teman. Dia tetap bermain keras, lugas, dan profesional. Aneh rasanya, tapi kami harus profesional. Saya ingin menang, mereka juga ingin menang, ujar Klok. Bagi bobotoh, melihat Klok berduel dengan Ciro adalah pemandangan yang campur aduk. Ada rasa rindu melihat kombinasi mereka, tapi juga rasa bangga melihat Klok memimpin tim baru dengan gagah. Pertarungan mental ini berhasil dilewati Klok dengan baik. Dia mampu memisahkan emosi pribadi dengan tugas negara atau klub. Pengalaman ini justru membuat ikatan respek antara mereka semakin kuat. Setelah peluit panjang, pelukan hangat antara Klok dan para mantan menjadi penutup yang indah dari sebuah rivalitas 90 menit. Profesionalisme Maklok dalam menghadapi situasi emosional ini patut diacungi jempol sebagai contoh nyata kedewasaan seorang kapten sejati.
5 pemain Malut reuni dengan Persib Bandung. Gelora Kiraha menjadi saksi bisu pertemuan mengharukan 5 pahlawan masa lalu Persib yang kini berdiri di seberang lapangan dengan janji setia profesionalisme. Laga ini benar-benar menjadi panggung reuni yang masif. Tidak tanggung-tanggung, ada 5 pemain di kubu Malut United yang memiliki sejarah panjang dengan Persib Bandung. Sorotan utama tentu tertuju pada Ciro Alves dan David da Silva, 2 mesin gol asing yang pernah menjadi idola di GBLA. Selain mereka, ada juga Tyrone Delpino yang menjadi otak serangan, Freds Butuan dengan kecepatannya yang ikonik, dan satu lagi Dimas Derajat. Kehadiran mereka menciptakan atmosfer yang berbeda. Sebelum laga, Ciro Alves sempat melontarkan janji yang membuat bobotoh terharu. Dia berjanji tidak akan melakukan selebrasi jika mencetak gol ke gawang Persib. Janji ini adalah bentuk penghormatan tertinggi Ciro kepada klub dan supporter yang pernah sangat mencintainya. Di lapangan, kita melihat Ciro dan kawan-kawan tampil sangat ngotot. Mereka ingin menunjukkan bahwa keputusan Persib melepas mereka adalah kesalahan, namun tetap dalam koridor respek. Bagi bobotoh, melihat Freds Butuan meliuk-liuk dengan jersey merah atau Malut, atau Tyrone mengatur serangan lawan, menimbulkan perasaan nostalgia. Mereka adalah bagian dari sejarah juara kita. Namun, di laga ini, mereka adalah ancaman. Pertahanan Persib dipaksa bekerja ekstra keras untuk meredam kualitas para mantan yang sudah hafal betul dapur taktik Maung Bandung. Reuni ini mengajarkan kita bahwa dalam sepak bola, pemain datang dan pergi, tapi kenangan manis akan selalu abadi. Sikap respek yang ditunjukkan para mantan pemain, terutama janji Ciro Alves, membuktikan bahwa ikatan batin antara mereka dan bobotoh tidak akan pernah putus oleh seragam yang berbeda. Trio penyerang makin gacor, Ramon Tanque tambah gila. Sementara mata tertuju pada para mantan, lini serang Persib Bandung yang sekarang justru tampil menggila di laga sebelumnya. Ramon Tanque, striker yang sempat diragukan, kini benar-benar telah bertransformasi menjadi monster. Dalam laga-laga terakhir ini, Ramon kembali menunjukkan kelasnya. Dia tidak hanya menjadi pemantul bola, tapi juga ancaman nyata di kotak penalti. Pergerakannya makin cair, penyelesaian akhirnya makin dingin, dan fisiknya makin kokoh saat berduel dengan bek lawan. Media menyebutkan bahwa Ramon kini sulit dihentikan. Dia seolah menemukan tombol on yang selama ini dicari. Namun, Ramon tidak bekerja sendiri. Dia didukung oleh 2 penyerang sayap yang juga makin gacor. Andrew Jung dan Uliam Barros membentuk trisula maut yang menakutkan. Chemistry ketiganya terlihat sangat padu. Umpan 1-2 pergerakan tanpa bola dan switch play yang mereka peragakan membuat pertahanan Malut United kewalahan. Kebangkitan trio penyerang ini adalah jawaban telak bagi mereka yang merindukan Ciro dan David. Persib kini punya idola baru. Ramon Tanque membuktikan bahwa dia layak menjadi suksesor. Ketajamannya yang konsisten di beberapa laga terakhir menjadi sinyal bahaya bagi tim-tim lain di Liga 1. Bojan Hodak berhasil meramu lini depan yang tidak bergantung pada satu sosok, tapi sebuah unit serangan yang mematikan dari berbagai sisi. Ledakan performa Ramon Tanque dan rekan-rekannya di lini depan wajib terus dijaga konsistensinya untuk memastikan Persib tetap berada di jalur cepat menuju gelar juara musim ini.